Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Asyad wal mahfud, hadis syad dan mahfud. Syad itu hadis yang jarang, aneh atau jarang. Sedangkan mahfud adalah hadis yang dijaga. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah kita baca asyadu, adapun hadis syad huwa al hadis alladzi rawahu as-siqatu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang siqoh, orang yang bisa dipercaya. Mukhalifan, bertentangan, fil matni, baik di dalam matan yaitu isi hadis, au fis sanadi, atau dalam sanad yaitu rawi hadis. Bertentangan dengan siapa? Mangkana ausaku minhu, pada orang yang lebih bisa dipercaya darinya. Biziyadatin, dengan tambahan, au nuksonin, atau kekurangan, ma'a adami imkanil jam'i, serta tidak dimungkinkan untuk menyingkronkan, bihaitsu yalyamu min qabulihi, dengan sekira ketika wajib menerimanya, menerima hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih bisa dipercaya, raddu ghairihi, menolak hadis yang lain, artinya hadis yang diriwayatkan oleh orang lain. Amma idza amkana al-jam'u, adapun apabila dimungkinkan untuk menyingkronkan, fala yakunu syadan, maka hadis tersebut tidak syad. Wa yuqabilu syada, dan hadis yang berlawanan dengan syad, hadis syad, al-mahfudu, yaitu hadis mahfud. Kebalikan daripada hadis syad yaitu hadis mahfud. Jadi kesimpulan hadis syad di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang siqoh. Orang siqoh itu orang yang bisa dipercaya. Akan tetapi hadis yang diriwayatkan oleh orang ini bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih siqoh. Nah, dengan sekira ketika hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih siqoh tersebut itu diterima, maka yang lain ditolak. Kenapa demikian? Yang valid adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih siqoh. Maka dari itu, hadis yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih siqoh di sini dinamakan syad. Nah, berarti hadis yang diriwayatkan oleh orang lebih siqoh tersebut dinamakan mahfud. Artinya mahfud apa? Dijaga, yang dilestarikan. Berarti yang lainnya ditolak. Contohnya bagaimana? Misalus syududi fis sanad, contoh syad di dalam sanad, keanehan atau jarang di dalam sanad. Ma rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Mereka meriwayatkan hadis dari mana? Min tariqi Ibnu Uyainah, dari jalur Ibnu Uyainah. An Amrin bin Dinar, dari Amr bin Dinar. An Usajah, dari Usajah, Maula Ibn Abbas, yaitu Maula Ibnu Abbas. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, anna rajulan mata ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seseorang lelaki telah meninggal pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yad'u warisan, sedangkan dia tidak
meninggalkan orang ahli waris, berarti dia tidak punya ahli waris. Illa abadan huwa a'taqahu, kecuali seorang budak yang telah ia merdekakan. Berarti dia tidak punya keluarga, hanya saja dia memiliki seorang budak. Waktu hidupnya, sewaktu masa hidupnya, budak ini dimerdekakan olehnya. Fadafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mirasahu, harta warisannya, ilaihi, kepada budak tersebut. Al hadis. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dari jalur Uyainah, kita ketahui bahwasanya jalur Uyainah di sini itu sangatlah aneh. Bagaimana? Sebabnya dia di sini walam yadkur Ibnu Abbas bal rawahu mursalan. Dia tidak menyebutkan Ibnu Abbas. Aslinya di sini ada Ibnu Abbasnya. Di sini berbeda dengan hadis yang lainnya. Di sini disebutkan Ibnu Abbas. Nah, hadis yang lain padahal tidak menyebutkan Ibnu Abbas. Hadis ini aslinya mursal. Nah, berarti di sini hadisnya aneh. Kemudian kalau contoh dalam sanad, itu contoh dalam sanad. Sekarang contoh dalam matan bagaimana? Wa misalus syududi fil matan. Adapun contoh syad dalam matan, ma rawahu Muslimun an Nubaisyah, dari Nubaisyah al-Hudali. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamu tasyariki ayyamu uklin wa syurbin. Ini hadisnya. Nah, kalau tadi kan dalam sanad bahwasanya hadis yang mahfud itu tidak menyebutkan Ibnu Abbas, akan tetapi yang tadi disebutkan Ibnu Abbas. Nah, di sini syad di dalam matan itu adalah ayyamu tasyarik ayyamu uklin wa syurbin. Hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan dan minum. Fa innahu jaa min jami'i turuqihi hakada, bahwasanya hadis ini telah datang min jami'i turuqihi hakada, dari semua jalurnya seperti ini. Dari semua jalurnya seperti ini. Wa rawa Musa bin Ulay, dan hadis riwayat Musa bin Ulay bis tasir, dengan dibaca tasir, yaitu Ulay, bukan Ali tapi Ulay. Ibni Rabbah, yaitu Ibni Rabbah, an abihi, dari ayahnya, an Uqbah bin Amir bi ziyadah yaum Arafah, dari Uqbah bin Amir dengan tambahan yaum Arafah. Nah, ini ada tambahan. Kalau tadi kan ayyamu tasyarik ayyamu uklin wa syurbin. Namun hadis yang diriwayatkan oleh Musa bin Ulay, di sini ada tambahan berupa yaumu Arafah atau yauma Arafah. Ayyamu tasyrik ayyamu uklin wa syurbin yauma Arafah. Fa hadisu Musa syad. Berarti hadis Musa itu adalah syad, hadis yang aneh atau hadis yang jarang. Li mukhalafatihi al jama'ata bitil kaziyadah, karena dia berlawanan dengan banyak ulama dengan tambahan tersebut, yaitu tambahan yauma Arafah. Nah, yauma Arafah berarti di sini tambahan. Hukmuhu, adapun hukum dari hadis syad, annahu dhaifun, bahwasanya hadis syad dhaif. Bi khilafil mahfud, berbeda halnya dengan hadis mahfud. Kalau hadis mahfud fa innahu maqbul, maka diterima. Itu bedanya. Kalau hadis yang syad berarti hadis yang aneh, hadis yang jarang, itu hukumnya dhaif, berarti tidak bisa dibuat hujjah. Sedangkan lawannya yaitu hadis mahfud bisa dijadikan hujjah.
atau maqbul. Kemudian hadis berikutnya al-munkaru wal ma'ruf. Hadis mungkar dan hadis ma'ruf. Mungkar berarti yang diingkari, kalau ma'ruf berarti yang telah dikenal. Adapun secara istilah kita baca al-munkaru. Hadis mungkar huwa ma rawahu ad-dha'ifu. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang dhaif, oleh orang yang lemah. Mukhalifan bertentangan liman huwa aula minhu, pada orang yang lebih utama darinya, pada orang yang lebih utama, lebih diprioritaskan daripada dia. Minas siqoti, dari beberapa orang yang siqoh, dari beberapa orang yang siqoh atau orang yang bisa dipercaya. Wa yuqabiluhul ma'ruf, dan hadis yang membandinginya adalah hadis ma'ruf. Lawan daripada mungkar adalah hadis ma'ruf. Wahuwa, yaitu al-hadisu, wahuwa yaitu hadisus siqoh, hadis yang bisa dipercaya, alladzi khalafaud dha'ifu, yang berlawanan dengan hadis dhaif. Nah, berarti kalau hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang lemah itu dinamakan hadis mungkar atau diingkari. Berarti lawannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang bisa dipercaya. Ini dinamakan hadis ma'ruf. Fama jaa min tariqis siqati, maka hadis yang datangnya dari jalur orang yang siqoh, yusamma ma'rufan, dinamakan hadis ma'ruf. Wa min tariqi ghairihi, adapun hadis yang dari jalur yang lainnya, yusamma mungkaron, dinamakan hadis mungkar. Wa hadha huwa al-mu'tamad al-masyhur, dan ini adalah pendapat yang mu'tamad, pendapat yang bisa dibuat pegangan, al-masyhuru, yang terkenal. Kama rajjahahu asy-syaikhul Islam, kama rajjahahu Syekhul Islam Ibnu Hajar, seperti pendapat yang diunggulkan oleh Syekhul Islam, yaitu Ibnu Hajar. Contohnya bagaimana? Misalul munkar wal ma'ruf, contoh hadis mungkar dan ma'ruf, marwahu Ibnu Abi Hatim min tariqi Habib atau Hubaib. Nah, di sini dibaca Hubaib. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Hubaib. Bidamil ha al-muhmala wa tasydidit tahtiyah baina muwahadataini awwaluhuma maftuhatan. Awwaluhuma maftuhatun. Nah, di sini Hubaib, bacanya Hubaib, yaitu dengan dibaca dhammahnya dan ya-nya mati. Hubaib. Ibnu Habibin bi fathil muhmalah bi waznil karim, yaitu dibaca fathah haknya dengan mengikuti wazan karim, yaitu Habib. Ibnu Habib. Akhi Hamzatil Ziyad, Akhi Hamzatil Ziyad, yaitu saudara Hamzah Az-Ziyad. An Abi Ishaq an Aizar, dari Abi Ishaq bin Aizar bin Haris, an Ibni Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, man qama as-salata wa ata az-zakata wa hajjas wa shoma wa qirad dhaif atau waqarad dhaif dakhalal jannah. Barang siapa mendirikan salat, memberikan zakat, berhaji, berpuasa, dan memberi jamuan tamu, maka dia masuk surga. Nah, ini hadisnya. Ini hadis yang mana diriwayatkan oleh Ibni Abi Hatim. Kemudian qala Abu Hatim, Abu Hatimnya berkata, huwa mungkarun. Ini dikomentari bahwasanya hadis ini adalah mungkar, li anna ghairahu minas siqah, sedangkan hadis yang dilewatkan oleh yang lainnya itu adalah orang-orang yang siqah. Rawahu an Abi Ishaq mauqufan. Nah, ini diriwayatkan oleh Abi Ishaq secara mauquf.
wa huwa al-ma'ruf. Sedangkan hadis yang diriwayatkan Abi Ishaq berbeda dengan Abi Hatim, itu hadisnya ma'ruf. Wa Habib wa huiru siqah, sedangkan Habib dan yang lainnya adalah siqah. Rawahu al-hadis rafa'a al-hadis fatakhalafa, dia memarfu'kan hadis ini, kemudian akan tetapi mereka berselisih, berbeda pendapat atau berbeda dalam jalur periwayatan hadis. Walamma kana al-mukhalif huiru siqah sara hadisuhu al-munkar. Nah, ketika hadis yang diriwayatkan itu bertentangan dengan orang yang tidak siqah, maka hadis tersebut menjadi hadis yang diriwayatkan oleh orang mungkar. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tidak siqah maka menjadi mungkar. Sedangkan wal hadisus siqah, sedangkan hadis yang bisa dipercaya itu dinamakan ma'ruf. Kemudian hukmuhu, adapun hukumnya annahu dhaifun. Hadis mungkar hukumnya dhaif, mardudun ditolak, wa innama yuhtaju bima yuqabiluhu. Adapun yang dijadikan hujah adalah hadis sebaliknya atau hadis yang lawannya, wa huwa al-ma'ruf, yaitu hadis ma'ruf. Nah, berarti kesimpulan daripada hadis mungkar dan ma'ruf adalah ketika hadis itu diriwayatkan oleh orang dhaif kok bertentangan dengan oleh hadis yang siqah, itu namanya mungkar, sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh orang siqah itu adalah ma'ruf. Nah, berarti hukumnya ketika mungkar adalah dhaif dan ketika ma'ruf adalah bisa dibuat hujjah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.